Renungan Hari Minggu Biasa ke-14, Minggu 5 Juli 2020. Keberpihakan Allah lebih kepada orang sederhana. Bacaan pertama diambil dari kitab Sakaria bab 9 ayat 9 sampai 10. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 9 dilanjutkan ayat 11 sampai 13, dan bacaan Injil dari Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Dalam masa pandemi COVID-19, fokus perhatian terhadap kaum sederhana, entah yang terinfeksi virus corona maupun yang terkena efek dari virus tersebut, dari pihak pemerintah, swasta maupun dari gereja sungguh luar biasa. Banyak aksi sosial digencarkan untuk memberikan pertolongan dan bantuan, entah secara medis, pemberian masker, sembako, dana, dan lain sebagainya. Banyak orang menyatakan sikap solidaritasnya. Pertanyaan, mengapa orang begitu peduli terhadap mereka yang sederhana, sakit dan menderita? Karena Allah yang mendorong mereka untuk peduli. Allah yang menggerakkan hati manusia untuk berbelas kasih dan solider dengan sesamanya. Bacaan-bacaan hari ini berbicara juga tentang keberpihakan Allah lebih kepada orang-orang sederhana. Saudara-saudariku terkasih, Nabi Sakaria menyampaikan kabar sukacita kepada Putri Sion, Putri Yerusalem, bahwa akan datang seorang raja kepadamu. Dia raja yang adil dan jaya. Ia lemah lembut dan rendah hati. Sarana transportasinya adalah seekor keledai yang berbeban dan masih muda, bukan sepeda motor, bukan mobil, kereta api, atau pesawat. Teman kerja dan hidupnya adalah orang-orang kecil, orang sederhana dan sakit. Senjata yang menjadi sumber kekuatannya adalah membagi damai sejahtera di bumi melalui sikap kelemah lembutan, kerendahan hati, sikap adil, dan tidak pilih kasih dalam pelayanan, dan bukan dengan kekuatan senjata, harta, kekuasaan, dan kesombongan. Wilayah pelayanannya adalah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi, dan bukan hanya di satu tempat. Dia yang dimaksudkan adalah Mesias, utusan Allah. Ia adalah yang peduli dengan hidup manusia. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius lebih lanjut menampilkan sosok Yesus Kristus sebagai pribadi yang rendah hati, yang selalu menempatkan Allah di atas segala-galanya untuk disembah dan dimuliakan. Aku datang untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendakku. Ia merendahkan diri menjadi manusia biasa, tinggal dan mengalami situasi manusia. Aku ada besertamu. Ia memilih orang-orang sakit, menderita, dan orang berdosa menjadi sahabatnya, menjadi pendengar dan pelaku sabdanya. Mereka inilah yang akan mengambil bagian dalam kerajaan surga. Ia mengundang mereka datang kepadanya untuk disembuhkan dari berbagai penyakit, dilepaskan dari godaan roh jahat, dan dihapuskan dari segala dosanya, serta diringankan dari beban hidupnya. Apa yang harus aku perbuat bagimu? Tuhan, tolonglah aku. Ia menolong mereka. Ia mengajar mereka untuk mengambil bagian dalam beban hidupnya. Misi perutusannya dalam mendirikan kerajaan Allah dengan sikap kerendahan hati dan kelemah lembutan. Siapa yang mengikuti aku, ia harus memikul salib.
tuntutannya bagi murid-murid. Inilah sikap yang menjadi dasar seluruh gerak hidup dan karya perutusan dalam diri Allah yang peduli dengan hidup manusia yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kita dipanggil untuk memiliki sikap kelemah lembutan dan kerendahan hati dalam tugas perutusan dan pelayanan kita, entah sebagai bapa dan ibu anak-anak dalam sebuah keluarga, sebagai anggota gereja, sebagai imam biarawan-biarawati. Santo Paulus menegaskan bahwa orang yang sederhana selalu bersedia melibatkan Kristus dalam segala perjuangan hidupnya, dalam tugas pelayanannya. Ia akan membuka diri terhadap karunia Roh Kudus dan hidup sesuai dengan arahan dan bimbingan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk lemah lembut dan rendah hati, untuk menyatakan rasa solidaritas dengan sesama, teristimewa mereka yang membutuhkan, mereka yang sakit, untuk membawa damai sejahtera kepada siapa saja dan di mana saja. Allah berpihak kepada kita. Ia berpihak kepada semua orang, terlebih kepada orang yang sederhana. Semoga. Amin.